Sobat podcast DSN Source of Inspiration, hari ini kita mengunjungi salah satu konservasi PTWKS. Di dalam konservasi ini terdapat eh, hewan gajah, tiga, tiga gajah besar-besar. Ini mahkota gajahnya. Oke, Pak Made. Halo, apa kabar Pak Made? Sehat, Sehat sehat. Pak Made. Ya, Pak Made, ini ada berapa gajah sih di sini? ini di konservasi ini ada 3 gajah. Ada tiga gajah. Iya, 2 betina, 1 jantan. Oh, yang ini betina. Betina, Betina. Yang itu betina juga, oh, yang sebelah sana yang yang jantan. yang jantan ya. Iya, Eh, Kamade, kalau itu namanya siapa? Itu yang Siska, paling kecil ya, Siska. Siska. Iya, Kalau yang ini, fraksi. oh ini fraksi yang jantan Iya, namanya Bima, Bima Pratama. Bima Sakti. Oh, Bima Sakti. Oh, Iya, bukan Bima Pratama ya? bukan. Oke. Eh, ini kira-kira kalau si Siska itu umurnya berapa ya, Kamade? Umurnya kurang lebih 36 tahun, Mbak. 36 tahun. Iya, Kalau si siapa? si fraksi. Fraksi? Ini lebih lebih tua sedikit dia fraksi. Oh, lebih tua sedikit ya. Iya, Berarti usianya hampir sama ya? hampir. Antara si Iya. Siska, fraksi sama Kalau Bima Bima. karena lahiran di sini, Pak, agak muda. Oh, lahir di sini agak Iya, muda ya? iya, Oh, sekitar 11 tahunan lebih. oh kira-kira nggak sampai umur 30 tahunan ya? Belum, Belum sampai ya? belum. Oke. Kalau si ini ada kemungkinan melahirkan nggak, Pak? Kelihatannya badannya gede apa memang? Kemungkinan melahirkan belum, Belum karena ya? yang jantannya belum belum birahi gitu nah. Oke. Iya. Pak, kalau ini makanannya apa sih, Pak? Apakah di sini sudah cukup makanan untuk gajah, Pak? Makanan di sini kita berikan itu rumput, ini rumput liar kita Rumput liar, oke, anggonkan. yang ada tumbuh di sini ya. Iya, nanti kalau malam kita suplai makanan ini apa? Makanan tambahan itu rumput gajah. Oh, rumput gajah. Iya. Selain itu Ada Pak, per 2 hari ini untuk tambahan suplai ini apa? Pelepah kelapa oke, per 1 bulan 2 kali Pak. pelepah kelapa. Iya, untuk serat untuk badannya biar lebih fit gitu nah. Oke. Sama Untuk snack gajah ada, setiap bulan tuh ada. oh, snack gajahnya ada ya? Iya, Hobi ngemil juga dong gajah berarti ya? iya, sama Oh, dengan kita. sama dengan kita, Iya, hobi ngemil ya. iya. Pak, kita sambil ngobrol-ngobrol duduk di situ kayaknya enak, Pak. Oke. Ayo, Pak. Pak Made, Iya, Bapak ini kan salah satu orang khusus dari sekian miliar umat manusia di dunia ini yang bisa berinteraksi dengan gajah. iya. Itu otodidak atau Bapak mengikuti pendidikan? Sejak kapan, Pak, Bapak berinteraksi dengan gajah? Pertamanya tuh waktu kecil kita kan senang dengan binatang, Oke, kayak kucing gitu. Lama-lama kita kesenangan terus akhirnya kita ngambil feeling kita ada ke binatang, makanya kami coba-coba masuk ke PLG gitu nah Pak. PLG itu, Pusat Latihan Gajah oh, Waikambas. pusat latihan gajah Waikambas. Iya. Oke, Nah, kami terus masuk ke situ, kami dididik di awal dulu namanya serati. Serati. Ya, Oke, pendidikan dulu berapa bulan. Nanti kalau sudah memang sudah kita latihkan latihan fisik juga supaya pendekatan dengan gajah oke, supaya lebih dekat, lebih ada chemistry-nya kita sama binatang itu gitu nah, Pak. oke. Ya, Itu berapa lama, Pak? kurang lebih 6 bulan lebih Pak kami. 6 bulan Ya. dari Dari serati berapa bulan terus nanti baru kita megang gajah di apa? Didampingi pawang senior. hmm, Gitu nanti lama nanti kalau memang kita sudah pas baru kita dilepas gitu Pak. bagaimana sih, Pak, interaksi dengan gajah itu, Pak? Ada apa cara-cara khusus nggak? Interaksi sama gajah mungkin kalau menurut saya Pak, chemistry kita aja dapat dak dengan di binatang gitu. Oke. Nah, jadi kita bisa menyelami binatang ini gimana. Hmm. Terus ada kasih sayang kita sama binatang gitu. Oh, ada kasih sayang juga ya? Ya paling tidak kan ada chemistry-nya gitu loh. Chemistry, oke. Iya. Pak, kalau gajah makan, gajah butuh mandi, butuh minum itu ada ciri-ciri khusus nggak? Kalau sementara gajah makan ya kan logikanya kalau dia pagi jelas lapar. Lapar, oke. Dia lebih kepingin nafsu makannya lebih kuat. Hmm, Terus kalau dia mandi, otomatis kalau siang hari dia kan panas. oke. Mau dia kan sebenarnya gajah ini kan binatang malam bukan binatang siang. Oh, binatang malam, oke. Ya, makanya dia tidak tahan dengan matahari sebenarnya itu. Makanya Oh, kita ada perawatan pagi, kita kasih minum dulu, siang nanti pas kita kita gembalakan, sore nanti kita mandikan, baru kita masuk kandang. oke. Berarti sudah berapa tahun Bapak menjadi
dari Serati sampai ke Mahot Gajah? Kurang lebih 26 tahun. 26 tahun. Wih, Iya. lama juga Pak ya. Lumayan. Pernah dimarahin istri atau karena lebih memilih berinteraksi gajah dengan gajah gitu Pak? Kalau marah sih sebenarnya enggak, karena istri kami kan kebetulan menyadari bahwa lakinya itu pawang gitu. Oh, pawang. Jadi Oke. mau tidak mau memang adanya kayak begitu gitu loh, Pak. Oke. Kalau di sini sendiri ada berapa gajahnya Pak? Ada 3 gajah deh, Ada Pak. 3 gajah. Yang satu namanya Siska, yang satu Praksi, yang satu Bima. Itu sepengetahuan Bapak, karakter ketiga gajah itu sama nggak? Enggak, beda-beda, Pak. Beda-beda. Iya. Kalau yang umumnya yang jantan lebih agresif daripada yang betina. Lebih agresif Pak ya yang Iya. jantan ya. Iya. Agresif di makannya atau di bermainnya atau di apa Pak? Kalau agresif yang jelas kalau jantan di tingkah laku. Di tingkah laku. Ya, lebih dominan dia agresif daripada yang betina gitu. Tapi tinggal umur-umurnya juga gitu kan, ada masa-masanya agresifnya. Misalnya kalau jantan dia kan mulai nginjak dewasa, mulai percaya diri, pede dirinya itu banyak. Berarti gajah juga percaya diri gitu ya? Ya, karena kalau waktu kecil kan sifat mainnya ada. Kalau sudah mulai besar, mulai dewasa, sifat ininya sudah mulai nampak gitu. Ada di tim kreatif CCN ini Pak, itu orangnya percaya diri banget tuh namanya tuh Pak, yang itu Pak. Ya. Itu selalu percaya diri itu orangnya. Berarti sama kayak gajah kali Pak. Pak, Ya, gajah ini bisa dikategorikan sudah jinak ya Pak? sudah. Sudah jinak ya? Sudah. Butuh berapa lama kira-kira Bapak dari gajah kan sifatnya liar ya? Ya. Kira-kira menjadi jinak gitu Pak? Dilatih butuh berapa lama? Kalau gajah tuh tidak semua sama. Ada yang sama dengan orang, instingnya ada yang cepat, ada yang cepat ngerti, gampang lupa, ada yang bandel. Jadi tidak mirip sama manusia. Ada yang cerdas, ada yang kurang gitu. Pak, kalau saya baca referensi, gajah itu kan salah satu hewan yang memorinya paling kuat, Pak. Iya. Ketika ada kesulitan tersendiri nggak sih, Pak, dalam merawat gajah? Misalkan ketika pada saat itu Bapak nyambuk atau Bapak melakukan sesuatu itu masih diingat nggak memorinya? Kalau gajah ini memorinya kuat, dia tergantung kita. Lantaran kalau kita jadi mahot, antara keras dan lembut itu harus seimbang. Yang dimana dengan lembutnya di mana, kerasnya di mana. Waktu kita keras, waktu kita marah, dia karena atur kita tidak bisa harus keras. Oke. Kalau memang sudah diatur manut, tidak usah dikerasin lagi, harus dilembutin. Gitu. Itu nggak pernah, kalau diatur nggak pernah nurut tuh Pak. Harus dikerasin berarti tuh. Oke, Pak, kalau dia misalkan ini kan udah dewasa semua ya, Ya. gajahnya. Ya. Kalau dia lagi lagi birahi, lagi apa itu katanya gajah itu agak liar Pak. Itu benar nggak sih Pak? Bukan agak liar. Kalau mereka mulai mau birahi, agak sensitif. Agak sensitif. Ya, misalnya kayak orang mungkin kayak ibarat orang dia tuh tidak mau dideketin yang lain. Oh, Dia harus gitu. mau nyari betina harus ini gitu nah. Oh, tipikal setia juga berarti. Iya. Betinanya satu, Iya. yang itu yang dia incar gitu. Iya. Ya? Oh, bukan playboy berarti gajah ya? Bukan, orang cuman ya, yang playboy. bukan playboy itu gajah itu. Iya. Pak Made, Ya. kalau di wilayah konservasi ini, apakah ini udah mencukupi untuk untuk makanan dan penghidupan gajah? Kalau di sini Pak, menurut kami cukup. Sudah mencukupi ya? Sudah Pak? mencukupi. Iya. Ngomong-ngomong, selain di sini makanannya apa aja sih Pak yang tadi Bapak sampaikan tadi? Makanannya itu karena rumput-rumput liar ini. Yang mulai dikatakan kalau rumput liar 60%. 60%, oke. Nah, kalau kita bantu itu 40%. Nah, itu jangan yang dari kategori bantu kita carikan rumput gajah, Oke. ada snacknya, ada pelepahnya. Dia kan gajah itu butuh serat untuk di dalam tubuhnya, makanya dibelikanlah pelepah kelapa gitu. Oh, pelepah kelapa ya? Iya. Selain itu dia nggak mau makan ya Pak? Bisa. Misalnya alternatif lain kan bisa, misalnya kita kan kalau di hutan mungkin dia nyari akar atau nyari apa gitu kan, mereka yang lebih tahu kalau di dalam hutan gitu. Oke. Gajah ini kalau mandi berapa hari sekali sih Pak? Kalau mandi sebenarnya setiap hari. Setiap hari. Iya. Dan itu Rutinitas. Rutinitas. Iya. Berarti dia bangun pagi misalkan kayak kita itu dia langsung mandi gitu. Bisa. Kan kita yang perawatnya kita mandikan, siang tidak, sore baru mandi mau ke kandang. Oh, oke.
Pernah anu nggak Pak? Pernah misalkan disakiti atau diseruduk atau diapa oleh gajah yang Bapak apa latih? Syukur Pernah mengalami eksiden nggak? syukur alhamdulillah sampai sekarang belum pernah, mudah-mudahan jangan sampai. Mudah-mudahan jangan sampai. Karena gini kan, karena binatang kita yang memanja insting dia, mungkin dia bete, harus kita yang memperhatikan gitu loh. Oh, Kita berarti baca gajah dulu. juga ada bete ya? Ada. Oh. Suatu saat namanya, jangankan binatang, manusia aja ada BT-nya. Hmm. Kalau binatang pasti tuh, karena kita nggak sesuai dengan feeling dia gitu. Ada anu lagi nggak Pak ya? Tip khusus apa? Ini kan sudah liar. Ada tip khusus nggak kalau kita menemuin apa sobat podcast JCN ini kalau menemuin gajah, dia kan biasanya kita takut lari gitu. Iya. Ada cara-cara khusus nggak untuk menghadapi gajah? Yang bisa Bapak share? Kalau pengalaman saya kalau khusus untuk menghadapi gajah liar nggak ada Pak. Mungkin ada. kita aja yang introspeksi diri. Misalnya kita ke tengah hutan ketemu gajah di tengah hutan, jangan kita lari. Paling tidak kita mundur teratur pelan-pelan. Oke. Supaya tidak mengganggu namanya binatang. Kalau kita ke masuk hutan merasa terganggu, siapapun terusik mesti marah. Oh, berarti intinya kita jangan saling mengganggu lah Pak ya? Iya. Jangan saling mengganggu. Kira-kira butuh berapa lama Pak untuk apa? Untuk dari gajah misalkan baru lahir atau dari gajah liar menjadi kemudian menjadi jinak Pak? Kalau yang cepat, kalau pengalaman kami, istilahnya kita satu grup, satu apa kebersamaan gitu. Nah, satu grup itu kita melatih gajah ini. Kalau yang cepat biasanya 6 bulan. 6 bulan. Yang tanggung anak-anak itu cepat ya. Kira-kira kalau dari sisi usia itu usia berapa Pak ya? Sekitar 5 sampai 10 tahun. 5-10 tahun itu dari liar. Iya. Bisa kalau di tangan Bapak bisa menjadi jinak. Umur yang cepat mengerti itu antara sampai 10 tahun, dari 0 sampai 10 tahun tuh cepat ngerti gitu. Kalau yang lebih tua kadang ngerti cepat tapi gampang lupa. Oh, bebal berarti Pak ya? Bebal. Pak Made, ini kan gajahnya banyak nih. Ada 3 kan? Kebutuhannya apa aja sih untuk merawat gajah 3 itu? Apakah cukup mahot atau ada tenaga kesehatan tersendiri atau apa aja? Ya? Ada tenaga kesehatan sendiri. Ada tenaga kesehatan sendiri. Ada dokter. Ada dokter hewan. Dokter hewan. Ya. Berapa kali gajah ini diperiksa kalau sama dokter? Kalau normalnya 1 bulan sekali. 1 bulan sekali. Oke. Iya. Kalau sifatnya urgent, mungkin gajah itu sakit, ya Pak, kita manggil Pak dokter gitu Pak. Oh, Pak dokter. Oke. Yeah. Ada vitamin-vitamin yang diberikan nggak untuk gajah khusus? Vitamin khusus sementara ini enggak Pak. Enggak ya? Iya, karena kan kita lebih fokus ke alami dulu. Alami, oke. Iya. Berarti lebih sehat lah karena gajahnya alami ya? Iya. Sobat podcast JCN ini di belakang ini gajah-gajahnya nih. Pak Made, kalau Pak Made sendiri, itu kan berhari-hari kan ngurusin gajah. Pernah nggak merasa jenuh berinteraksi dengan gajah? Kalau jenuh suatu saat masih pernah Pak. Pernah. Tapi tidak terus-terusan jenuh. Misalnya kan suatu saat namanya orang kadang sekali-sekali jenuh, kepingin malas, tapi hidup lagi. Ingin merawat terus gitu Pak. Ingin merawat terus? Iya. Berarti mungkin karena kalau umur saya aja mungkin. Iya. Kalau nggak sehari nggak ketemu dengan gajah gimana Pak? Ya namanya peliharaan Pak, sama juga dengan kita. Namanya kadang sudah kita menyatu gitu nah. Jadi rasa kepingin ketemu itu masih ada juga Pak. Kangen gitu sama gajah? Iya. Rindu juga ya? Istilahnya kan gini, makan enggak mereka? Padahal sebenarnya kawan kita sudah ngasih makan. Cuman dari dalam pikiran kita makan enggak dia. Oh, sampai begitunya ya Pak ya? Iya. Sampai Bapak kalau Bapak keluar pergi dari sini nggak ketemu gajah? Iya. Tetap kepikiran ya? Tetap kepikiran. Ya udah makan belum? Iya. Udah mandi belum gitu? Udah gosok gigi belum? Bapak berarti kalau di rumah lagi sama anak-anak sama istri masih inget gajah nggak? Nggak, kalau kita yang sudah merawat, Pak, sore kita pulang, itu tentunya tidak, kalau keluarga dengan keluarga. Dengan keluarga, ya. Oke. Kecuali mungkin kita pas lagi cuti, pasti kita ada kepikiran, tapi enggak tiap hari, enggak misalnya enggak menonton kayak anak atau istri, enggak. Misalnya kan masih ada kepikiran makan enggak gitu. Kalau masyarakat umum di sini boleh melihat gajah ini nggak Pak? Boleh dilihat, tapi harus pendampingan. Harus pendampingan dengan ya Pak? pawang. Ya. Dengan pawang ya? Ya.
Berarti ini bisa juga terbuka untuk umum ya, untuk melihatnya dengan syarat didampingin. Iya. Dengan syarat didampingin. Kalau ada orang yang apa, yang nerobos-terobos gitu, resikonya tinggi Pak ya. Risikonya tinggi. Masalahnya kan mereka kadang disamakan dengan kita gitu Pak. Oke. Ada ritual khusus nggak sih biar apa gajah ini menjadi jinak? Sebenarnya ada Pak gini. Karena kita ini kan orang timur. Oke. Ada banyak kepercayaan, punya agama. Jadi kita sebenarnya pas waktu pelatihan pertama itu kita katakan ritual. Ritual dalam artian minta keselamatan, yang merawat selamat, yang dilatih selamat gitu Pak tujuannya. Apa aja biasanya ritualnya atau apa varian jenis-jenis untuk ritualnya? Misalkan telur ayam kampung atau apa gitu, ada nggak? Nah, kalau kita Kembang kan tujuh warna itu kalau ritual itu kembang tujuh warna tuh. ya, Iya, kalau kita di sini kan ya setahu kita paling kan bikin kunjungan kata orang Jawa kan. kunjungan. Oke. Ya ingkung ayam, Mm. terus beserta isi-isinya segala macam gitu Mm. Pak. Itu pelaksananya gimana Pak? Diinjak gajah atau di Bapak sendiri yang Nah, kalau pelaksanaannya mungkin kita kan dengan Mm. kawan-kawan. Sekru kawan kita tuh semua ikut berdoa dengan kawan lain kita undang untuk biar minta keselamatan gitu Pak. Mm. Jadi kita intinya bersama-sama mendoakan yang dilatih selamat, yang melatih selamat gitu Pak. Pak Made, Iya, tadi kan saya udah nanyakan kalau gajah ini kan memorinya kuat ya. iya, Peristiwa apapun yang terjadi dia selalu ingat. iya. Nah, kalau misalkan Pak Made cuti atau Pak Made ganti baju atau Pak Made keluar pergi itu kalau orang lain berinteraksi selain Pak Made itu bisa nggak dengan gajah? Bisa gini. Kalau misalnya saya cuti, Hmm. gajah ini kan kadang nanti ada yang kawan maut lain yang mengurusnya gitu nah. Hmm. Tapi memang semua di antara maut bisa mau praksi, mau siska bisa Bisa. saling interaksi. Kan artinya kalau dia apa? Dia memorinya kuat, Iya, dia kan pasti apa? Dia ini gajah ini itu iya. dari pendengaran atau dari penciuman sih, Pak Made? Sebenarnya instingnya pendengaran dulu. Pendengaran. Iya, karena kan kayak sama dengan praksi atau siska kita panggil sebelum kita panggil kita perhatikan dulu. Hmm. Ya kan kita praksi sih. Jadi mereka tuh bergerak ada telinganya. Oke. Kalau dia bergerak telinganya berarti posisi dia santai. Kalau orang lain yang manggil, si fraksi, tur, fatur, atau rip, arip sini gitu, itu gimana? Dia masih mendengar. Kalau Masih bukan mendengar. dia Tuh, sensitif. kalau bunyi-bunyi kayak gitu dia apa tuh? Dia istilahnya kan bukan perawat dia, bukan bukan. mautnya dia gitu. Bukan perawat dia, yang Nah. bukan berarti yang terbiasa berinteraksi dengan Iya, dia gitu iya. ya. Suara mereka tahu.
Makanya Oh. telinganya sensitif, telinga jadi telinga. Oh, kirain berarti apa? Kalau misalkan dia dari penciuman keringat itu apa? Bisa juga. Bisa juga ya? Bisa juga. Iya. Berarti Pak Made nggak ganti-ganti baju dong kalau gitu? Ganti baju, cuman keringatnya kan keringat masih keringat kita, bukan keringat orang lain. Oh gitu. Ya nanti kalau keringat orang lain curiga malah, Pak. Oh, kalau saya ganti pakai bajunya Pak Made bisa dekat gitu ya? Bisa, Nah, ada kemungkinan. ada kemungkinan, cuman dari suara enggak bisa. Oh, dari suara nggak bisa. Iya, karena kan tipikalnya kalau binatang ini tahu suara siapa, kan mendengar dia, sih, gini. Kalau kita melihat beberapa berita media, Iya. itu kan banyak sekali apa pembunuhan-pembunuhan satwa liar, salah satunya gajah. Iya. Itu kan diambil gadingnya. Iya. Nah, sepengetahuan Pak Made, itu biasanya itu berinteraksi atau langsung dengan pawang atau biasanya dia dibius, Pak Made? Kalau pemburuan itu kami kurang tahu persis. Masalahnya kan kami yang kami rawat yang yang mengganggu masyarakat sudah ditangkap dan dilatih DWK Mbas gitu, Pak. Oke, berarti ini dari Waikambas ya? Ya, bukan yang berburu itu kami sama sekali tidak tahu. Iya. Masalahnya kan yang kami rawat, yang kami didik adalah binatang yang bisa dijinakkan gitu nah. Oke. Iya. Berarti mungkin mereka dengan dengan dibius ya, dengan ditembak gitu ya. Cara-caranya ya. Karena gajah ini kan kalau Pak Made bilang tadi kan Iya. tidak bisa berinteraksi kecuali dengan orang-orang yang biasa berinteraksi dengan dia. Iya. Ya berarti mungkin dengan cara-cara lain lah dia. Iya. Iya. Karena kan binatang ini lebih tahu, karena kan lebih sensitif kalau masuk hutan ada gerakan ini baik dia merasa terusik gitu nah. Oke. Nah, kalau ini kan karena udah setiap harinya kita berinteraksi terlalu berdekatan, mereka paham. Kalau gajah mau kawin cirinya gimana, Om? Kalau mau kawin, setahu saya kalau yang jantan umumnya lebih agresif dia, Pak. Lebih agresif. Nah, dan lebih kalau kita panggil kayak kurang peduli. Oh, okay. Jadi kan mungkin karena fokus dia kepingin kawin, nah, mungkin disitulah anunya. Oh. Itu. Jadi kalau kepengen kawin itu nggak mau diatur lah ya pokoknya ya? Iya, misalnya sama ini apa? Lagi tidak fokus dengan perawatnya. Kalau yang betinanya, Pak? Kalau betina lebih mendekat ke laki, ke yang jantan. Oh, nyosor terus gitu ya? Ya malu istilahnya kan kalau yang betina kalau ada yang jantan lewat lebih sering mendekati gitu. Sebegitu dekatnya Pak Made ini dengan gajah. Ya. Sebegitu memahaminya terkait dengan interaksi dengan gajah. Apakah lebih dekatan dengan gajah atau dengan istri, Pak? Kalau binatang dengan ini lebih dekat dengan istri. Dengan istri. karena semua apapun yang disiapin sama orang rumah, sama istri saya yang nyiapin, bukan gajah yang nyiapin saya. Oh gitu. Iya. Masa Pak Made kan gajah mau nikah aja tahu, mau kawin aja tahu kan. Luar biasa. Selama di sini, Pak Made kan tadi udah bilang 26 tahun ya untuk gajah di konservasi PT WKS ini. Pak Made sudah menurunkan ilmunya ke beberapa orang. Kami ada serati satu, yaitu LBS. Okay. Kami kan mungkin karena kami sebenarnya harusnya sudah mulai ada regenerasi, untuk melanjutkan, karena sekarang ini mahot ini susah, Pak. Kenapa bukan, tuh, Pak, susah? Bukan kayak yang lain sekarang ini bisa masuk jadi mahot, Pak. Kenapa tuh, Pak, susah, Pak? Karena perlu proses. Proses pendekatan dengan binatang kan tidak semua orang yang bisa chemistry-nya dapat. Oke. Kalau dokter hewan bisa langsung berinteraksi atau didampingin mahot, Pak? Dokter hewan didampingi mahot juga. Didampingin mahot juga ya. Kita kan yang kita cari istilahnya untuk menjaga keselamatan juga. Karena binatang susah ditebak juga meskipun kita bisa berinteraksi, kadang di luar nalar kita, Pak. Oh, walaupun dia dokter hewan, tapi belum tentu dia mengerti tentang hewan gitu ya. Bukan masalah belum mengerti, Pak. Kan trik kalau dokter hewan, kalau bagian kesehatannya akui, oke. Tapi kalau kita di lapangan kita kan tidak tahu. Oke. Namanya binatang suatu saat sifat liarnya pasti keluar. Itu yang kita tidak bisa tebak. Suatu saat, kadang sejenak-jenak binatang suatu saat pasti akan keluar. Akan kembali seperti sifat dasarnya gitu ya? Iya, suatu saat pasti keluar sifat liarnya ya? Iya. Selama Bapak di sini, pernah nggak gajah ini kembali ke sifat liarnya? Terus bagaimana Bapak mengatasinya? Kalau ke sifat liar mudah-mudahan belum, Pak. Karena di sini kan
karena kita selalu setiap hari interaksi sama binatang ini. Cuman ada suatu saat ada memang kadang pas kita lagi mau mindah, mau naik kaki, tidak dikasih kaki. Oh, nggak dikasih kaki? Iya, misalnya mau kita pindahkan dia tidak mau. Oh, ngambek gitu Pak, ngambek. Iya. Oh, Nah, dari situlah kita ngambil solusi. Oh, kalau kita tidak mau, kawan kita yang kita panggil dengan kawan kita mau, dia mau gitu. oh, ada di studio itu yang suka ngambek Pak. Berarti kayak gajah berarti. Harus dijinakin. Oh, berarti ciri-ciri ngambek itu nggak mau beranjak gitu Pak ya? Iya. Tidak mau kita perintah, ya istilahnya jangan kita paksakan. Kita harus kawan kita, satu kru kita bisa menggantikan sementara. Butuh berapa lama ketika gajah itu sudah ngambek terus bisa kembali seperti biasa itu Pak? Kalau sepengetahuan saya, paginya ngambek, sore kita ambil lagi bisa. Oh, bisa ya? Iya. Cepet dong berarti ya? Bisa cepat lah. Apa dirayu-rayu Pak, dikasih sesuatu yang beda, misalkan biasa makan di sini rumput, dikasih coklat misalkan, mau nggak Pak? Nah, istilahnya kan kayak gini. Namanya kita binatang, suatu saat ngambek, pasti ada yang cepat prosesnya, ada yang lambat. Cuman kita berinteraksi itu tengok dulu dia memang masih dia posisi ngambek atau enggak. Nah gitu. Kalau posisi ngambek lebih baik kawan lagi kita yang suruh bawa pulang. Itu. Kalau ngapain harus dipaksa. Oke. Pak, suka duka Bapak selama di sini berinteraksi dengan gajah, itu apa aja Pak? Ya suka dukanya banyak Pak. Misalnya kan satu, kita merawat gajah, sementara orang melaksanakan pemburuan, rasanya ngiris. Sebenarnya harus binatang ini yang binatang langka harusnya dikembangbiakan. Oke. Karena ini sudah termasuk langka Pak. Iya. Itu. Kalau suka duka kita nih, kadang di suatu hujan, tidak mengenal panas. Meskipun kita hujan deras, waktunya dia dipindahkan harus dipindahkan. Selama 26, Bapak 26 tahun kan? Iya. Misalkan Bapak dimarahin istri gara-gara apa lebih perhatian dengan gajah, dimarahin anak. Memang kita kadang mau pindah gajah, kadang kita selip sedikit, kadang kena injak dengan kakinya. Oke. Nah, Pernah itu wajar, Pak, pernah. Cuman kita jangan langsung ditarik. Misalnya kan kita pelan gitu. Oh. Jadi kita ada suka dukanya di situ. Cuman yang kita sayangkan kan masalahnya gajah ini maksudnya supaya ada mahot-mahot yang akan lahir baru gitu nah Pak. Oh, yang itu yang harapkan, iya. Regenerasi mahot. Iya, regenerasi mahot supaya nantinya selain saya bisa nanti yang di bawah ini melanjutkan. Tapi di sini udah ada kan Pak yang regenerasinya ya? Regenerasinya baru serati Pak, belum serati, belum ditingkatkan ke mahot ya? Iya, masih pendampingan. Butuh proses. Iya. Lagi ya? Iya. Kalau gajah ini, itu ada sifat-sifat khusus nggak Pak ya? Sepemahaman Bapak ya? Sifat-sifat khusus misalkan kita masyarakat awam yang tidak pernah mengenal gajah, kita mau masuk hutan, apakah tidak boleh memakai baju yang nyolok-nyolok gitu atau baju merah? Itu ada treatment khusus nggak Pak? Sebenarnya gini Pak, karena kan kalau binatang itu identik kalau warna cerah, mesti dia tidak suka. Oh gitu. Iya, warna wangi tidak suka. Oh, pakai parfum gitu nggak boleh Pak? Iya, karena binatang. Karena binatang tidak pernah pakai minyak wangi Pak. Oke, benar juga ya. Iya juga. Ada yang lain Pak, kira-kira selain tips khusus kita misalkan kan masyarakat ini kan suka hiking ke masuk ke hutan dan sebagainya. Tapi kalau menurut saya, kalau masuk ke hutan, perhatikan dulu situasinya. Kita masuk ke dalam hutan berapa meter harus berhenti dulu. Ada terusik. Kalau terusik, kalau misalnya cuma burung atau binatang kecil, nggak apa-apa. Kalau binatang besar, nah ini yang resiko kita. Iya, gajah ini kan walaupun badannya besar, tapi kan larinya kencang juga, Pak. Ya, karena mereka yang punya di hutan, Pak. Kalau kita kan karena sudah panik, Bapak pernah balapan lari dengan gajah? Oh, sementara tidak. Tidak pernah ya? Paling mandi bareng ya? Iya. Mandi bareng dengan gajah sih. Karena kita merawatnya, Pak. Oh iya. Gimana dia mandi kalau kita tidak ikut mandi? Oke. Pak Made, ini sebenarnya ini gajah punya siapa sih Pak Made? Sebenarnya gajah punya kehutanan. Punya kehutanan? BKSDA ya? Iya, BKSDA. Cuman di perusahaan kita nih ikut melestarikan gitu. Oh, Pak. Ikut melestarikan? Iya. Udah berapa lama Pak? Sudah 25 tahun. 25 tahun di sini? Iya. Tapi mereka sering ngecek ya? Ada pengecekan dari balai. Ada pengecekan dari balai? Iya. Kira-kira berapa intensitasnya tuh?
Pas sekitar setahunan kurang lebih lah. 1 tahun sekali ngecek Iya, ke sini ya. iya. Pak, kalau gajah gajah yang sudah Bapak latih ini bisa nggak langsung dimasukkan ke alam liar? Bisa, Bisa. bisa. Karena kalau dilepaskan alam liar, insting dia mereka balik lagi ke liar, Pak. Oh, balik lagi ke liar ya? Iya, karena makanan dia kan di hutan, Hmm. bukan di ini sebenarnya. Bapak tega nggak kalau dia dilepas liarkan? Kan Bapak 26 tahun merawat gajah. Ya, sebenarnya sih enggak tega, Pak. Kalau di sini kan lebih lebih terurus, lebih nyaman gitu nah. Kalau Oke, di hutan kan kita enggak tahu entah kemana, entah diburu orang atau gimana, Pak. oke. Sobat podcast CCN yang disampaikan oleh Pak Madeni sungguh sangat inspiratif bahwa seliar-liarnya hewan, dia punya nilai-nilai baik asal kita uh, melakukan pendekatan yang baik, tidak menyakiti, dan dia bisa hidup berdampingan. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Pak Made, terima kasih Pak Made.